Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ramadan dengan NIM D101210059, Fakultas Hukum Universitas Darul Akom. Baik teman-teman, kali ini kami mendapatkan tugas dari salah satu dosen Hukum Administrasi Negara, yaitu analisis kasus dengan penerapan Hukum Administrasi Negara atau biasa disingkat HAN. Nah, sebelum kita beralih ke kasus, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara secara terminologi merupakan himpunan peraturan-peraturan tertentu yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan, dan juga telah diatur secara normatif di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang administrasi negara. Nah, teman-teman dapat melihatnya. Sedangkan menurut salah satu ahli yang saya ambil, yaitu Oppenheim, merupakan hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan yang mengikat wewenang baik di tingkat tinggi maupun tingkat dasar yang diberikan oleh HTN. Nah, ada lagi salah satu ahli yang bernama Van Vollenhoven. Van Vollenhoven dengan teori residu atau teori sisa mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah sisa dari semua hukum nasional setelah dikurangi dengan hukum tata negara material, hukum pidana material, dan hukum perdata material. Baik, selanjutnya kita beralih kepada tujuan dari hukum administrasi negara itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 3, salah satunya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Artinya, hukum administrasi negara itu mengatur bagaimana pemerintah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya agar tidak melakukan kesenang-menangan atau di luar dari kewenangannya. Nah, kita beralih ke kasus yang saya angkat, yaitu kasus anak-anak terlantar. Nah, kita dapat melihat teman-teman di sini di layar bahwa anak-anak ini tidur di jalan, membawa kentongan. Mereka itu memungut sampah, teman-teman, dan menjualnya agar mendapatkan makanan dan mendapatkan uang. Perlu kita kasihani teman-teman bahwa anak-anak ini sangat untuk berada di negara kita karena terlantarnya mereka. Nah, negara ataupun kita sendiri juga berhak untuk memberikan sedekah atau sedikit kelebihan dari uang kita untuk mereka makan. Baik, selanjutnya kita beralih ke lembaga yang berwenang untuk mengatasi hal ini, yaitu Dinas Sosial. Sebelumnya, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang 35 Tahun 2014. Anak harus mendapatkan perlindungan yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 14. Jadi, anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan fisik, psikis, rohani dapat dikategorikan sebagai anak terlantar. Dan dapat kita lihat juga, teman-teman, di pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Selanjutnya, kita beralih ke lembaga yang berwenang untuk mengatasi hal ini, yaitu Dinas Sosial. Nah, dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, Pasal 6E tentang penanganan fakir miskin. Pemerintah memberikan tugas kepada Dinas Sosial untuk melaksanakan memelihara anak-anak terlantar fakir miskin, memberikan rehabilitasi pada mereka, dan pemerintah juga memberikan bantuan kepada organisasi-organisasi yang bergerak untuk melayani anak-anak fakir miskin dengan memberikan dana yang telah diatur di dalam undang-undang. Maka sebelum saya tutup materi saya pada kali ini, sebaiknya teman-teman ketika kita melihat anak-anak di luar sana, kita berikanlah sedikit uang kita atau makan kepada mereka, teman-teman. Nah, itu juga akan kembali pada kita sendiri, pahala yang kita dapat. Baik, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah asas Fiat Justi Tiaruet Golum.
Biarpun esok langit runtuh, meski dunia akan musnah. Walaupun kebaikan harus dikorbankan, keadilan tetap ditegakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.